Selamat datang di channel Mikro Anime. Di video review ini, gua bakal nge-review anime yang telah selesai tayang dari episode 1 sampai episode terakhir. Tapi bukan berarti saya akan mereview episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek, kecuali bagian cerita agar tidak terlalu berat spoilernya. Disclaimer, gua hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gua tidak akan mengambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan untuk pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Di video kali ini, gua akan mereview anime Gamers. Walaupun anime ini underrated dan jarang diketahui, tapi anime ini cukup enak ditonton dengan mengesampingkan kekurangan-kekurangan yang ada. Dan mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian, agar bisa memilih untuk menontonnya atau tidak. Anime ini diproduksi oleh studio Pine Jam, studio yang telah memproduksi anime Gleipnir, Just Because, dan beberapa lagi. Yang mana studio ini memang tidak terkenal dan tidak banyak memproduksi anime. Anime ini bersumber dari light novel yang sudah tamat dan memiliki 12 volume dan 66 chapter. Saat ini rating dari anime ini adalah 6,86 dengan jumlah episode yang hanya 12 episode. Anime ini bergenre game, komedi, romance, dan school. Untuk genre sih mungkin tidak akan berubah lagi, namun untuk rating masih bisa terus berubah. Anime ini rilis di tahun 2017 dan batas usia untuk anime ini adalah 13 tahun ke atas. Sekarang di bagian lagu. Di bagian lagu opening, anime ini hanya ada satu opening, serta ending yang juga hanya ada satu. Namun entah kenapa, gua sendiri suka sama opening dan endingnya. Lanjut ke bagian visual atau penggambaran animenya. Menurut pendapat pribadiku sih, visual di anime ini sudah bagus, simple, dan enak dilihat. Ekspresi wajahnya pun bagus, tapi agak berlebihan. Pencahayaan dari animenya pun bagus, ditambah pas dengan backgroundnya yang cukup bagus, membuatnya tidak monoton. Tapi untuk pemilihan warnanya lah yang menurutku kurang pas, dengan didominasi oleh warna-warna yang cerah, ataupun warna-warna dalam tanda kutip muda, seperti biru muda, hijau muda, merah muda, dan warna muda lainnya, membuat gua sendiri harus berhenti sejenak untuk mengistirahatkan mata. Nah, sekarang bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 5, yakni yang pertama, Tendo Karen. Karen adalah seorang gadis berambut panjang pirang dengan warna mata hijau. Karen adalah gadis yang baik, cantik, pintar, atletis, dan suka bermain game. Yang kedua, Amano Keita. Keita adalah seorang laki-laki yang berambut coklat dengan warna mata ungu gelap. Keita adalah orang yang baik, antisosial, dan hanya bisa bermain game. Yang ketiga, Hoshinomori Chiaki. Chiaki adalah seorang gadis yang pada awalnya berambut panjang yang berwarna biru gelap, dan rambutnya nanti akan dipotong pendek dengan warna mata ungu. Chiaki adalah seorang gadis pendiam, pemalu, antisosial, dan juga hanya bisa bermain game. Yang keempat, Uehara Tasuku. Tasuku adalah laki-laki yang berambut coklat dengan warna mata yang sama. Tasuku adalah orang yang tampan, ramah, dan cukup pandai bermain game, terutama game arcade. Yang kelima, Sakurano Aguri. Aguri adalah seorang gadis yang berambut panjang pink dengan warna mata ungu. Aguri adalah gadis yang ceria, polos, baik, dan merupakan pacar dari Tasuku. Selanjutnya sedikit pembahasan tentang seiyuu dari para karakter utama. Seiyuu dari Tendo Karen adalah Kanemoto Hisako. Kanemoto Hisako telah banyak mengisi suara di anime lain, seperti Hazawa Sugumi di Bang Dream, Kiriyama Yui di Kokoro Connect, Nakiri Erina di Shokugeki no Soma, dan banyak lagi anime terkenal lainnya. Seiyuu dari Amano Keita adalah Han Megumi. Han Megumi cukup banyak mengisi suara di anime lain, seperti Souma Momiji di Fruit Basket, Gon di Hunter x Hunter, Yome, Chiyo, Uchiha Obito, serta Kurenai di Naruto, dan beberapa lagi di anime terkenal lainnya. Seiyuu dari Hoshinomori Chiaki adalah Iwami Manaka. Iwami Manaka telah mengisi suara di anime lain seperti Honda Toru di Fruit Basket, Teresa Wagner di Tadaku no Koi wo Shinai, Miyamoto Aira di Tsukigakure, dan beberapa anime lainnya. Seiyuu dari Uehara Tasuku adalah Toyonaga Toshiyuki. Toyonaga Toshiyuki telah cukup banyak mengisi suara di anime lain, seperti Tanijaki Junichiro di Bungo Stray Dogs, Ryugamine Mikado di Durarara, Katsuki Yuri di Yuri on Ice, dan beberapa lagi di anime terkenal lainnya. Seiyuu dari Sakurano Aguri adalah Okuborumi. Okuborumi telah cukup banyak mengisi suara di anime lain, seperti Mini Wasumiki di Achikochi, Astolfo di Fate Apocrypha, Kasugano Urara di Sabagibu, dan beberapa anime lainnya. Sekarang masuk ke bagian ceritanya.
Ceritanya dimulai dari Keita yang bertemu dengan idola di sekolahnya, yakni Tendo Karen di toko game saat pulang sekolah. Karen yang pada saat itu baru saja mendirikan kembali klub game, mencoba untuk mengajak Keita untuk ikut bergabung karena Karen tahu bahwa Keita suka bermain game. Keesokan harinya, Keita pun datang ke klub dan mencobanya. Setelah mencoba, Keita pun menolak untuk masuk klub tersebut dikarenakan Keita adalah seorang gamer casual yang hanya bermain game secara santai, sedangkan klubnya Karen adalah klub game yang kompetitif. Namun Karen tidak menyerah dan terus mencoba untuk merekrut Keita, dan ketika Karen datang ke kelas Keita untuk merekrutnya kembali, Karen pun kembali ditolak. Penolakan tersebut membuat Karen shock dan membuat seisi kelas yang melihatnya terkejut karena melihat seorang idola sekolah yang ditolak mentah-mentah oleh seorang laki-laki antah berantah yang hampir tidak dikenal siapapun di sekolahnya. Saat pulang sekolah, Keita yang pergi ke tempat bermain game arcade bertemu dengan Tasuku yang sedang bersama pacar dan teman-temannya. Dan tanpa sepengetahuan pacar dan teman-temannya Tasuku dengan alasan pergi ke toilet, Tasuku pun mengajak Keita bermain berbagai macam game arcade bersama sampai senja, kemudian Keita pun pulang duluan. Namun Tasuku pergi mengejar Keita yang pulang duluan untuk menanyakan mengapa dia menolak ajakan Tendo Karen, dan secara tidak sengaja, Tasuku menghina klub dari Karen serta menghina Keita. Namun Keita tidak mempermasalahkan hinaan kepada dirinya. Keita malah marah dan membela klub dari Karen yang dihina oleh Tasuku. Selang beberapa saat beradu mulut, Keita sadar dan meminta maaf kepada Tasuku karena perbuatannya yang kasar, dan Tasuku pun tidak mempermasalahkannya. Dan Keita pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Di saat yang bersamaan, ternyata Karen sedang melihat Keita yang membelanya, dan Karen pun jatuh cinta kepada Keita. Dari sini dimulailah berbagai macam kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Dari Tasuku yang mulai mencoba berteman dengan Keita dan menolongnya agar bisa berteman dengan orang lain, serta menyuruh Keita datang dan berkenalan dengan Chiaki yang notabene Chiaki adalah seorang gadis no-lab yang mana perkenalan itu sekaligus secara tidak langsung membuat Karen cemburu karena Karen berada di kelas yang sama dengan Chiaki. Aguri yang pada awalnya tidak dekat dengan Keita kemudian menjadi dekat dengan Keita demi berkonsultasi dengan Keita karena Tasuku yang terlalu dekat dengan Chiaki dan menganggap Tasuku berselingkuh dengan Chiaki. Dilanjut dengan Tasuku yang mengira Aguri yang berselingkuh dengan Keita karena mereka terlalu dekat. Kemudian Keita yang mencoba berteman dengan Karen tapi karena salah ucap malah menjadi pernyataan cinta, dan itu dilakukan di dalam kelas yang disaksikan banyak murid lainnya. Dan serangkaian kesalahpahaman lainnya yang membuat mereka berlima terlihat seperti terlibat dalam cinta segi lima yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Oke, dari tadi kan udah kusampaikan sedikit ceritanya yang tampak akan membuat animenya bagus. Inilah kekurangan dari animenya yang membuat ratingnya berada di bawah 7, tapi ini cuma pendapat pribadiku ya. Pertama dari judul dan genre. Ini anime judulnya Gamers loh, dan genrenya ada game, tapi gak ada unsur-unsur game yang menonjolkan animenya. Malah anime ini cuma menonjolkan percintaan ala-ala anak SMA yang gak ada kaitannya dengan game. Memang gua sendiri cukup menikmati animenya, tapi gara-gara judul dan genrenya yang seolah-olah menunjukkan ini anime ada kaitannya dengan game, tapi malah gak ada kaitannya. Game di anime ini cuma dijadikan sebagai akar kesalahpahaman mereka berlima. Yang kedua, visual. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa warna-warna dari anime ini terlalu cerah, yang membuatku harus mengistirahatkan mata sejenak. Tapi, kalau kalian mungkin ada yang cocok dengan warnanya. Yang ketiga, ending yang gak jelas. Seharusnya anime ini masih bisa diberi satu episode lagi, biar endingnya jelas, atau paling tidak OVA lah, tapi gak diberi sama sekali. Kesimpulan, sebenarnya anime ini cukup bagus, enak ditonton, santai, family friendly, dan walaupun dengan semua kesalahpahamannya, anime ini tetap mudah dicerna. Tapi kalau menontonnya, kalian harus mengesampingkan semua kekurangan yang kusebut tadi, agar kalian enggak kepikiran terus kekurangannya dan nikmati saja. Dan untuk kekurangan pertama yang kusebut tadi, pasti agak membingungkan beberapa orang, karena kusebut game nggak ada kaitan dengan animenya, tapi juga kusebut game itu akar kesalahpahaman mereka. Jadi untuk yang nggak ngerti, langsung aja nonton animenya, biar ngerti dengan yang kumaksud. Dan rating yang kuberi untuk anime ini adalah 7,5 dari 10. Sekian untuk review kali ini, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata maupun informasi yang kusampaikan.
Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!